Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi sampai pada array dimensi 2, yang mana array dimensi 2 ini mempunyai baris dan kolom ya, yang digambarkan dalam indeks 1 dan indeks 2. Jika misalnya seperti ini ya, integer untuk array A itu mempunyai indeks 3,2, berarti jumlah elemen datanya tinggal dikalikan ya, karena ini seperti matriks. Jadi M dikali N gitu ya. Kalau di sini indeks 1 kali indeks 2, maka di sini memiliki jumlah data 6 ya, ruangan yang dipesan. Nah, ini adalah rumusnya, yang mana di sini elemen arraynya itu adalah jumlahan dari I ke 1 sampai dengan I ke N ya. Ini sigma ya teman-teman, harusnya bukan pi. Jadi misalnya di sini ada array yang 4 baris 3 kolom, maka jumlah elemennya adalah 12, yaitu untuk menentukan jumlah array ya. Ini berlaku untuk rumus ini ya, dimensi 2 maupun dimensi 3. Jadi untuk menentukan jumlah elemennya itu sama rumusnya ya. Nah, penerapannya array dimensi 2 ada beberapa contoh yang bisa teman-teman gali atau bisa teman-teman pelajari ya. Kalau contoh di sini misalnya ada aplikasi untuk array dimensi 2, program input IPK mahasiswa, sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Di sini diterjemahkan sebagai elemen datanya ada berapa baris nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris, dan dia memiliki 2 kolom, yaitu kolom untuk nama mahasiswa dan kolom untuk IPK. Atau bentuk aplikasi yang lain bisa juga untuk menampilkan data nilai per mahasiswa ya. Kalau di sini contohnya untuk nama mahasiswa Aulia, dan ini adalah area yang ditampilkan. Ada 3 baris ya, ada kolom menunjukkan semester, nilai UTS, dan nilai UAS, ataupun bisa divariatif lagi yang lainnya ya teman-teman ya. Oke, bagaimana pemetaannya? Pemetaan ke dalam storage-nya ini ada 2, ada terbagi menurut secara atau dipandang dengan cara per kolom pembacaannya ataupun per baris gitu ya. Kalau per kolom itu adalah CMO, kolom major order. Kalau per baris itu adalah RMO atau row major order. Di mana bedanya? Bedanya adalah letaknya di sini teman-teman ya. Kalau di sini at mij ya, itu adalah posisi awal array yang dicari ya, posisi yang dicarinya, sedangkan M00 ini adalah posisi awal indeks arraynya. I dan J masih sama menunjukkan baris dan kolom ya. Di sini kalau baris berarti I, kalau kolom berarti J, sedangkan L juga masih sama ya, sesuai dengan memori tipe datanya ya. Kemudian K, nah di sini bedanya teman-teman, kalau baris di sini adalah N, sedangkan kalau cara pandang kolom ya itu di sini adalah K ya. Nah, teman-teman perlu perhatikan juga kalau cara pandang baris itu di sini J-nya yang dikurangi 1, sedangkan cara pandang kolom itu adalah I-nya yang dikurangi 1. Jadi ini sebaliknya ya. Kalau yang dikalikan dengan kolomnya itu adalah di sini J, kalau yang dikalikan baris itu adalah depannya I. Jadi yang perlu teman-teman ingat antara baris dan kolom itu adalah ini ya, bahwa kalau misalkan cara pandang baris di sininya N, berarti depannya I. Kalau cara pandang kolom di sininya K, depannya adalah J, sedangkan belakangnya adalah sebaliknya. Oke, mari kita lihat untuk contoh pemetaannya. Di sini contohnya adalah untuk matriks M atau array M dengan ukuran 32, artinya 3 baris 2 kolom. Ya, ini 3 baris, kemudian ini 2 kolom. Bagaimana cara pandang untuk si matriks ini atau array ini? Maka kalau cara pandang baris ya ataupun cara pandang kolom tentu akan berbeda hasilnya. Kalau berdasarkan cara pandang baris teman-teman, berarti ini baris 1 isinya adalah 00 dan 01 ya. Jadi isinya 2 2 2. Jadi kita punya 3 baris. Sedangkan untuk cara pandang kolom isinya adalah berarti 3 3 ya. 00, kemudian 01 dan 02 ya. Di sini ya, atau 00 10 20 gitu ya. Jadi di sini ada berapa baris, ada berapa kolom gitu ya. Berarti ada 2 kolom. Ini menyatakan kolom pertama ya, yang berubah adalah posisi depannya, sedangkan belakangnya ini masih sama karena ini adalah kolom ya. Ini ya kolom, berarti
ini yang berubah juga kolomnya ya. Ini kolom ke 0 ya, 00, kemudian 10 ya, 20 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau per kolom yang berubah adalah depannya, atau belakangnya tetap karena yang menyatakan kolomnya gitu ya. Kemudian bagaimana contohnya? Contohnya misalnya kita punya array X dengan tipe data float, kemudian dia mempunyai jumlah elemen 4 kali 2, 4 baris 3 kolom, alamat indeksnya adalah 00 ya. Kemudian berada pada di memorinya adalah 0001 heksa. Ukuran tipe data untuk float itu adalah 4, teman-teman. Jadi berapa ketika ditanyakan untuk yang X-nya 32. Nah, berarti di baris ke 3 ya, 1 2 3. Nah, di sini kemudian kolom kedua 1 2. Nah, berarti ini ya, karena ini punya 4 baris 3 kolom. Jadi ini yang ditanyakan ya, posisi di sini berapa sih gitu ya. Nah, kalau misalkan diselesaikan berdasarkan cara pandang baris ya, kalau cara pandang baris berarti seperti ini ya, ke sana ya. Kemudian cara penyelesaiannya berdasarkan rumus, kita masukkan data yang tersedia ya. Yang dicari adalah X32, posisi awal untuk M00 adalah tadi 0011 sesuai dengan soal ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian di sini karena cara pandang baris, maka masukkan nilai barisnya yaitu 3. Maka I-nya adalah 3, N-nya juga 3. Nah, belakangnya baru yang kolom yaitu 2. Teman-teman bisa hitung alamat heksanya tetap. Nah, yang di belakang ini yang kita kalkulasikan yaitu I-nya 3 min 1 yaitu 2 dikalikan dengan 3, 6 ya. Ingat bahwa perkalian didahulukan dari penjumlahan ya. Kalau ada kurung berarti didahulukan dengan kurung. 3 min 1 itu 2 dikali 3, 6. 6 ditambah dengan ini berapa? 1 ya, berarti 7. Karena ini diapit oleh kurung, berarti ini prosesnya dikalkulasi terlebih dahulu tadi, yaitu hasilnya 7, baru dikalikan dengan 4 ya, itu hasilnya 28 dalam bentuk desimal. Nah, desimal ini kita konversi ke dalam bentuk heksa, hasilnya adalah 1C. Nah, maka selanjutnya karena ini udah sama-sama heksa, tinggal dijumlahkan aja ya. 1C berarti di sini hasilnya adalah 2D gitu ya. Itu untuk cara pandang baris. Sedangkan cara pandang kolom yang berbeda tadi adalah rumusnya di bagian K dan depannya berarti J ya. Berarti di sini J-nya yang dimasukkan adalah 2, K-nya itu adalah jumlah kolomnya ya. Kok dapatnya 4 dari mana gitu ya, sesuai dengan soalnya ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kolomnya kita ketahui, maka kita masukkan. Nah, ini L-nya kita masukkan ya, yaitu 4 ya. Oke. Kita hitung ya. Kolom ini dikalikan ya, rumus yang diapit kurung, kemudian dikalikan dengan L-nya, hasilnya adalah 24. Diubah ke dalam bentuk heksa, hasilnya adalah 18. Nah, kemudian dijumlahkan. Sini 18 berarti 29 heksa gitu ya. Nah, kalau teman-teman akan menerjemahkan ke dalam bentuknya tadi, ini alamatnya di mana ya, alamatnya berdasarkan cara pandangnya tadi gitu ya, hasilnya. Oke. Kemudian pada array dimensi 3 berarti dia punya 3 indeks atau 3 subscribe atau 3 tingkatan ya. Nah, contohnya adalah misalnya seperti ini. Disajikan data banyaknya mahasiswa dari 20 perguruan tinggi yang ada di Jakarta misalnya ya. Nah, atau yang ada di Bekasi. Bekasi perguruan tingginya lumayan ya, teman-teman ya. Bisa bisa di searching perguruan tingginya yang ada apa saja gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan tingkat itu ada tingkat 1 dengan tingkat 5, kemudian jenis kelaminnya misalnya ada pria dan wanita. Nah, misalnya array tersebut kita beri namakan MHS, maka di sini bisa kita berikan subscribe-nya
Subscribe-nya yang pertama berdasarkan tingkat, kemudian subscribe kedua berdasarkan jenis kelamin ya, I, J, dan K. K-nya ini adalah secara diagonalnya. Subscribe ketiganya itu berdasarkan perguruan tinggi. Jika ditanyakan untuk mahasiswa yang tingkat keempat, jenis kelaminnya wanita dari perguruan tinggi ke-17, maka bagaimana pencarian data dan penggambaran logikanya? Maka kurang lebih adalah seperti ini ya. Jadi ini menyatakan barisnya itu tingkatnya, kolomnya adalah jenis kelamin, sedangkan cara diagonalnya pembacaan posisi datanya itu adalah berdasarkan perguruan tinggi gitu ya teman-teman. Nah, berapa jumlah elemennya? Kalau misalkan contohnya untuk yang ini berarti adalah berapa jumlah elemennya keseluruhannya. Di sini ada misalkan datanya dari subscribe 0 sampai dengan 5 berarti ya 5 kali 2 kali 20 ya, berarti jumlahnya berapa? 5 kali 2 adalah 10, 10 dikali dengan 20 ya, gitu. Itu keseluruhan jumlah datanya dalam satu blok array tersebut. Kalau misalkan jumlahnya cukup sedikit ya, indeks 1, indeks 2, indeks 3 rumusnya masih sama ya, tinggal dikalikan saja gitu ya teman-teman. Cukup mudah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, kemudian ada array yang khusus ya, ada istilahnya array triangular ya, atau array segitiga. Nah, array segitiga ini ada dua macam, yaitu ada yang lower ya, dimana ini seluruh elemen bagian atasnya itu adalah 0, dan ada upper yang mana seluruh elemen bagian bawahnya adalah 0. Jadi tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi sekarang lower dan upper ya. Oke, bisa difahami ya. Upper dan lower ini seluruh bagian elemen nolnya ada di bawah, berarti isi arraynya ada di atas. Kalau lower adalah bagian atasnya yang 0, bagian bawahnya adalah isi arraynya ya. Jadi yang kalau lower itu atasnya yang 0, tapi isi datanya adalah bagian bawah gitu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi yang namanya array yang isi datanya sedikit tapi sebagian besar isi datanya adalah 0. Ini mungkin untuk kebutuhan khusus gitu ya. Jadi selain array dimensi 1, 2, 3 ada istilah array segitiga yang mana isi data nolnya itu bisa dominan di atas atau dominan di bawah atau sebagian besar dari array tersebut gitu ya teman-teman. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami pembelajaran pemetaan array ke dalam storage ini. Semoga bermanfaat, semangat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.